Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang listrik atau hukum Ohm atau rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada pertemuan ini kita bahas rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Supaya ingat ya, hukum Ohm rangkaian seri adalah R sama dengan R1 ditambah R2 dan ditambah R3 dan selanjutnya. Sedangkan untuk rangkaian paralel adalah 1/R pengganti sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan selanjutnya. Silakan dilihat modulnya, yaitu modul pertemuan 10 dan pertemuan 11. Ya, perhatikan selanjutnya. Kelas 9 pertemuan ke-11 semester 5, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel. Tahu paralel enggak? Oke, tujuannya dulu. Kalian mampu menyimpulkan tentang penyebaran arus pada rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Tujuan kedua, kalian mampu mengukur besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian, baik itu seri maupun paralel. Oke, rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik di mana antar komponen rangkaian disusun secara sejajar. Rangkaiannya sejajar ya. Setiap komponen seperti hambatan dan sumber tegangan disambungkan pada titik percabangan. Perhatikan pada gambar berikut ini. Oke ya. Itu ada baterai, ada lampu 1. Nah, ada cabangnya kan? Lampu 2 juga ada cabangnya. Lampu 3 ada bercabang lagi ya kan? Lampu 4 ada lagi. Jadi beda dengan seri. Kalau seri itu tinggal disambung saja seperti penjelasan pada materi sebelumnya. Pada rangkaian paralel, setiap lampu atau hambatan mengambil sumber tegangan yang sama, yaitu yang berasal dari tegangan sumber, sehingga berlaku kaidah tegangan yang mengalir dalam setiap komponen adalah sama dengan tegangan sumber dan jumlah arus yang mengalir pada setiap komponen. Sama semuanya dengan arus total. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Vs sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan selanjutnya. Nah, kebalikannya sama kemarin. Kalau tegangan seri V1 sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 gitu ya. Kemudian IS sama dengan I1 ditambah I2, S itu seri ya, ditambah I3 dan selanjutnya. IN itu maksudnya selanjutnya ya. Oke, kalau seri bedanya IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi I-nya sama setiap titik. Nah, untuk arus juga berlaku hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Oke, paham ya? I per R. Kalau I berarti sama dengan V kalau R per R. Kalau jadi R berarti apa? R sama dengan V per I. Nyari V bagaimana? V sama dengan I kali R atau R kali I sama aja, dibalik-balik. Dengan R merupakan R total ya, R total. Nah, R totalnya gimana mencarinya? R total kalau untuk paralel 1/R total sama dengan atau 1/R pengganti. Total atau pengganti sama saja. Di situ tertulis RT ya.
bukan ibu rumah tangga. Tapi Rp juga boleh, bukan rupiah, R pengganti. Sama dengan 1/R I1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan selanjutnya. Itu untuk paralel. Sedangkan untuk seri, R sama dengan R total atau R pengganti sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan R3. Itu kalau R seri. Kalau R paralel kebalikannya seperti tertulis dalam rumus. Oke, yang perlu diingat untuk penting, hambatan yang disusun paralel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hambatan disusun berdampingan. Oke ya, menyebelah. Sebelah. Kemudian 2, terdapat lebih dari satu lintasan arus listrik. Nomor 3, beda potensial di setiap ujung hambatan sama besar. 4, hambatan pengganti Rp selalu lebih kecil daripada hambatan terkecil yang disusun paralel. Nomor 5, rangkaian hambatan paralel berfungsi sebagai pembagi kuat arus. Oke, itu ada latihan-latihan, silakan dipelajari. Dan ada evaluasi, ini dikerjakan di tugas ya. Saya tulis di tugas. Nanti di tugas kalau gambarnya nggak jelas, kamu bisa lihat di modul ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti kita bahas lagi berikutnya.